Mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah cara untuk masuk surga? Bukankah manusia itu semuanya berdosa? Bukankah manusia itu udah ada di dalam hukuman? Dan manusia itu tidak ada jalan untuk selamat. Karena manusia itu memikirkan hal kotor terus, memikirkan kejahatan terus. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena barang siapa yang masuk surga, dia harus sempurna. Apakah demikian? Benar. Barang siapa yang masuk surga harus sempurna, saudara. Harus sempurna. Harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu jalan masuk surga yang Alkitabiah dan yang sesuai dengan Alkitab, yang biasa dikumandangkan oleh para rasul. Tuhan Yesus sendiri mengumandangkan, Rasul Yohanes, dan masih banyak lagi jemaat-jemaat awal yang telah memberitakan mengenai keselamatan. Mungkin banyak orang mengatakan diselamatkan itu adalah dengan perbuatan. Mungkin ada orang yang berkata diselamatkan itu dengan melakukan usaha. Dan ada juga orang yang berkata bahwa diselamatkan dengan saya memberikan sesuatu dalam gereja. Saya berpartisipasi memberikan sumbangsi di dalam gereja. Contohnya dia memberikan uang, dia memberikan perpuluhan. Tidak. Itu bukan jalan untuk masuk surga. Itu semua jauh dari jalan yang diterapkan oleh Tuhan. Satu lagi, saudara, kadang mereka mengatakan bahwa baptisan dapat menyelamatkan, dan itu juga jauh, karena baptisan tidak menyelamatkan, karena baptisan itu hanyalah tanda pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun bagaimanakah jalan diselamatkan? Bagaimana jalan untuk orang itu bisa diselamatkan? Saya, Bapak Ibu dapat diselamatkan dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengaku bahwa saya adalah orang berdosa dan mengakui bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Kenapa Yesus bisa menebus dosa kita? Nah, begini ceritanya. Jadi, di dalam penulisan dalam garis zaman dari Adam sampai manusia terakhir nanti, itulah banyak sejarah terjadi. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak ada harapan untuk masuk surga, dan hubungan manusia dengan Tuhan telah terputus karena manusia telah makan buah yang telah dilarang oleh Tuhan. Dan hubungan antara manusia dengan Tuhan putus dan tidak bisa masuk surga. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ternyata Allah kita, Jehovah, memiliki sifat yang maha kasih, sehingga dalam kejadian pasal 3 ayat 15 dan 16, Tuhan menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Bukan hanya dosa Adam, tapi dosa keturunan Adam akan diselamatkan. Dengan cara apa? Orang harus merespon, orang harus mengambil keselamatan itu, menerima keselamatan itu. Supaya apa? Supaya keselamatan itu teraplikasikan dalam dirinya. Itulah poin pertama. Nah, apa langkah selanjutnya? Nah, Tuhan menginstruksikan kepada Adam dan Hawa, jika engkau mau keturunan diselamatkan, mau masuk surga seperti engkau harus percaya kepada janji juru selamat yang akan datang. Dengan cara apa? Mereka membuat sebuah mezbah yang berbentuk meja dari batu. Mereka bentuk dari sebuah batu dan mengambil anak domba, menyembelihnya sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Selanjutnya, itu adalah bukti mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ternyata Yohanes datang untuk apa? Untuk membuka jalan kepada juru selamat yang dijanjikan. Yang domba ini menggambarkan juru selamat yang akan datang. Nah, Yohanes muncul untuk membuka jalan kepada gambaran yang di perjanjian lama. Dan siapakah dia? Ternyata dia adalah Yesus Kristus yang digambarkan dari perjanjian lama, yang menebus dosa seisi dunia, yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yang telah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, dan yang telah dinubuatkan di dalam segala kitab PL. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebenarnya orang perjanjian lama jika diselamatkan, mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang dengan cara membuat sebuah mezbah dengan menyembelih anak domba sambil mengaku dosa. Artinya mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang.
dan sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan kita yang hidup di perjanjian baru? Apakah seperti yang dilakukan oleh orang perjanjian lama? Tentunya tidak. Prakteknya berbeda. Tapi rujukan objeknya sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi, jika kita orang perjanjian baru mau masuk surga, kita harus percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Nah, dengan mengaku dosa, bahwa saya orang berdosa, sebenarnya yang disalibkan adalah saya, tapi Tuhan menggantikan saya di atas kayu salib. Jadi, kenapa saya katakan tadi Yesus Kristus menebus dosa kita dan Dialah yang dapat menyelamatkan kita? Karena ada transaksi rohani. Kita yang sebenarnya disalibkan, tetapi tidak jadi disalibkan karena Tuhan Yesus mau menebus kita, mau menebus dosa kita. Jadi seseorang dapat diselamatkan dengan cara apa? Yaitu harus mengakui bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosanya. Harus mengakui dengan sungguh-sungguh, oh Yesus Kristus mati untuk menebus dosa saya. Saya harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Itulah alasan kenapa kita harus percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, karena Dia telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Dosa yang dulu, sekarang, dan yang akan datang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kita bisa keluar? Bisa. Apa kita tidak diselamatkan? Bisa. Karena ternyata kita memiliki kehendak bebas, kita memiliki free will, yang bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Oh, saya tidak percaya Yesus Kristus lagi, saya percaya Mr. M. Nah, itu dinamakan murtad. Jadi makanya firman Tuhan berkata, peganglah iman, berpegang teguhlah dalam iman yang benar. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau mengaku Dia telah menebus dosamu, jangan berpaling lagi. Pegang, jangan lepaskan. Jika engkau melepaskannya, artinya engkau keluar dari dalam Yesus. Engkau keluar, artinya tidak ada lagi obat, tidak ada lagi yang bisa mengobati hal itu. Karena yang murtad lagi tidak bisa dibaharui.